Halo guys, welcome to my channel. Jadi hari ini aku pengen cerita ada satu kasus tentang hidung ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada dua chat yang masuk ke aku. Satu itu via WhatsApp dan satu itu via DM Instagram. Dan dua-duanya ini isinya kurang lebih hampir sama. Mereka tuh bilang gini, "Chat, tolong deh coba ngecek orang ini," gitu kan. Karena orang ini kebetulan dia share di Instagramnya dia bahwa dia kan bikin hidung kan, dia pasang implan hidung, dan kemudian nggak tahu karena hidungnya itu kena sundul kepalanya anaknya gitu, kayak kena sentok gitu. Lama-kelamaan itu kayaknya terjadi keiritasi atau gimana, aku juga kurang jelas. Pokoknya dia merasakan implannya itu hampir jebol gitu kan. Nah oke, jadi setelah itu dia lepasinlah implannya itu di dokter di Indonesia. Katanya dari sesuai yang dia ini ya, sesuai dengan aku lihat ya, yang aku investigasi gitu. Nah, ternyata setelah implannya itu dilepas gitu, di ujung hidungnya itu, di dalam implannya itu ada benang. Itu yang pertama, ada benang. Terus yang kedua adalah dokternya ini yang waktu pertama kali dia oplas, bilangnya itu memakai tulang rawan dari telinga gitu. Akan tetapi, waktu dilepas sama dokter Indonesia, ternyata tidak ada tulang rawan sama sekali ditemukan di dalam hidungnya dia gitu. Inilah sebenarnya yang sering banget terjadi ya. Oke, aku akan bahas dulu satu persatu. Jadi ada yang tanya sama aku, itu tuh dia punya implan ya, bisa kayak bocor itu sebenarnya karena apa? Apakah karena kena sundul anaknya, ataukah karena implannya itu sendiri? Nah, jawabannya itu adalah karena implannya itu sendiri. Jadi dari modelnya implannya yang ini, itu tuh kayak implan L gitu ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk implan yang bisa bikin hidung itu menjadi bocor gitu. Memang sih waktu saat dia habis implan itu kelihatannya bagus gitu ya. Jadi aku nanti akan ceritakan lagi lah nanti ya. Oke. Jadi yang sudah pernah saya bahas ya di video-video sebelumnya tentang hidung bahwa implan L itu punya 4 resiko komplikasi. Salah satunya itu adalah bocor, yang kedua adalah merah, jadi kayak merah terus gitu. Yang ketiga adalah miring, yang keempat itu adalah naik ke atas gitu. Jadi kebetulan punya dia itu yang hampir bocor gitu. Implannya dia ini kalau bilang kayak mau bocor itu bukan karena kena sundul, tapi implannya itu hampir bocor karena memang dia memakai implan L gitu. Yang berikut adalah hal yang paling menarik dari implannya ini, yaitu ada benangnya di dalam. Teman-teman mungkin kita berpikir, memang di dalam hidung itu harus ada benangnya nggak sih gitu? Atau mungkin dokternya sengaja jahit di dalam hidungnya dia biar implannya itu nggak goyang-goyang gitu. Sebenarnya nggak bisa ya, aku mau langsung bilang aja sebenarnya itu nggak bisa gitu. Jadi di dalam hidung kita ini sebenarnya tidak boleh ada tinggal apapun selain implannya itu gitu loh. Jadi tidak boleh ada benang. Seperti yang kita juga bisa lihat, benang itu kan ada yang kayak bagian yang ujungnya ya gitu. Nah ujungnya ini kan runcing. Nah ujungnya ini nggak bisa ada di dalam hidung gitu. Karena nanti kalau misalnya di dalam hidung itu bisa nusuk-nusuk ya, lama-lama terjadi iritasi gitu loh. Mungkin yang pertama kelihatan seperti kayak titik jerawat gitu, nanti lama-lama kelamaan ini akan menjadi iritasi di kemudian hari. Itu yang harus diketahui. Dan juga simpul dari jahitan ini gitu. Simpul dari jahitan benang, kalau misalnya tergesek-gesek di dalam hidung, bisa dong kalian bayangin sendiri ya teman-teman ya, kalau misalnya kayak simpulnya benang ataupun ujung-ujungnya benang itu yang kayak nusuk-nusuk gini di ujung hidung kan jadinya kayak sakit atau menggelitik gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan lama-kelamaan terjadi iritasi gitu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, jadi sebenarnya implan itu dijahit nggak sih di hidung kita biar implan itu nggak goyang-goyang gitu loh. Teman-teman, implan itu tidak dijahit di dalam hidung kita, gitu ya. Aku jelasin dulu sama kalian. Jadi sebenarnya prosedur oplas yang benar ya, implan itu ataupun silikon itu tidak bisa bergerak di dalam hidung kita. Kenapa sih kalau gitu ada orang yang implannya itu bisa goyang-goyang gitu ya? Yang aku tuh pernah terima kasus revisi, dia tuh sudah revisi hidung 4 kali. Yang pertama itu pokoknya dari semua kasusnya dia, implan itu bisa goyang-goyang gitu, bisa joget gitu kan. Habis itu dia juga sampai pasang implan I. Implan itu adalah boat implan yang dimana sebenarnya dipakai di rumah sakit di Korea gitu. Tapi punya dia kok bisa goyang-goyang gitu, yang bisa kayak yang bisa sampai keangkat gitu kayak sendok gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misalnya tekniknya benar, implan itu tidak goyang-goyang gitu teman-teman. Alasan kenapa sebenarnya silikon itu bisa goyang-goyang, karena sebenarnya implan silikonnya itu tidak ditempatkan dengan benar. Karena sebenarnya silikon ini harus ditempatkan di antara tulang hidung dan juga periostum.
Nah, mungkin kalian tiba-tiba bertanya, loh, apa sih periostum itu sih? Nah, periostum ini tuh adalah kayak selaput tipis yang menempel pada tulang hidung. Nah, makanya ini yang harus kalian ketahui, bahwa periostum ini tuh sangat tipis, dan juga kalau misalnya mau dipisahkan dari tulang hidung gitu, itu benar-benar tuh kayak harus hati-hati sekali, karena jangan sampai dia robek gitu loh. Nah, inilah kenapa sebenarnya itu kayak oplas hidung itu nggak bisa kamu bikinnya di sembarang tempat gitu loh. Mesti bikin di tempat yang bener-bener dokternya itu bener-bener tahu gimana caranya gitu loh. Dokternya yang bener-bener pintar, dokternya tuh yang bener-bener hebat gitu loh. Jangan ngelihat rumah sakitnya, jangan ngelihat dari iklannya gitu, tapi harus bener-bener dari dokter yang hebat gitu. Karena untuk memasukkan periostum ini ke dalam ligamen ya, itu tuh kayak susah banget gitu loh. Makanya kenapa ada hidung itu yang bisa sampai goyang-goyang, karena ya tidak dimasukkan di dalam periostumnya itu dengan benar gitu. Sedangkan kalau misalnya tekniknya memang benar gitu ya, maksudnya tulang hidung dengan periostumnya itu benar-benar dipisahin, habis itu dimasukkan ke dalam ligamen, itu implan sebenarnya tidak akan goyang-goyang gitu. Makanya banyak banget yang bilang, oh yang rumah sakit di sini hasilnya bagus kok dari iklan, terus habis itu yang ini hasilnya bagus kok, cuman harganya segini gitu ya. Kalian harus tahu dulu teman-teman, kalian harus tahu dulu bahwa implan hidung ataupun oplas itu kadang itu kita harus mengerti bahwa itu semua bukan cuman dari hasil aja yang harus kita lihat. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga. Jadi bukan cuman kayak dilihat bagus di sosial media gitu ya, dilihat bagus dari iklan, lalu kemudian kita mencap bahwa oh oplas di sana itu bagus gitu loh. Karena mungkin aku nggak tahu ya, karena aku udah terima banyak kasus beberapa gitu ya, dan hasilnya semua gini. Aku seneng banget sih waktu habis oplas itu aku suka banget dengan hasil oplas aku gitu. Tapi lama-kelamaan ya, kasus yang pertama, ini bagian hidung sini mulai terlihat menipis gitu. Jadi implannya itu mulai kayak bisa terlihat kalau di cahaya yang terang gitu loh. Ini aku bilang serem banget ya, karena ini tuh sebenarnya adalah tanda di mana implan itu sudah mulai mau bocor. Ini tuh serem banget. Jadi, dan juga kalau misalnya udah sampai bocor, ya kalau udah sampai bocor, ya hidungnya akan cacat. Dan yang kasus yang kedua gitu, itu hidungnya itu sudah bocor, tapi bocornya itu masuk ke dalam sini gitu. Jadi implannya itu jebol, tapi jebol dari dalam. Kalau udah jebol itu harus segera langsung ditindakin, harus langsung dioperasi gitu. Kenapa? Implannya itu harus langsung dikeluarin. Karena gini, kalau misalnya jebol terus tidak dilakukan tindakan, nanti bakteri bisa masuk. Apalagi kalian tahu dong di dalam lubang hidung gitu kan, ada kita punya upil, banyak kotoran, ada ingus dan lain segala macam gitu yang yaki-yaki gitu kan. Nah, itu kalau tidak dilakukan tindakan nanti bisa masuk ke dalam hidung, ke dalam lubangnya itu, dan kemudian nanti terjadi infeksi yang lebih parah lagi gitu. Jadi ya itu yang aku selalu kepengen kasih tahu sama kalian juga, bahwa jangan cuman melihat hasilnya aja, lihat tekniknya apa, lihat implan yang dipakainya apa gitu. Karena gini, seringkali kita berpikir di situ hasilnya bagus, di situ harganya murah gitu, atau di sana orangnya udah terkenal gitu, banyak apa dan lain segala macem. Akan tetapi lama-kelamaan setelah itu terjadi komplikasi. Itu yang seringkali aku lihat gitu dan aku terima gitu kan. Nah sebenarnya jadi kita harus penting banget kita tahu dengan benar, kita harus mengedukasi diri kita dengan benar mengenai oplas gitu, termasuk oplas hidung. Karena oplas hidung ini aku udah bilang selalu berulang-ulang, oplas hidung ini adalah salah satu oplas yang paling susah gitu. Jadi ya gitu sih, jadi hati-hati banget kalau misalnya kalian mau pergi oplas, kalian harus tahu dulu dokternya siapa, tekniknya apa, implan yang dipakainya apa, dan kalian harus tahu bahwa sebenarnya rumah sakit besar itu tidak menjamin hasil. Oke, yang menjamin hasil itu adalah kerjaan tangan dokternya gitu. Itu yang mesti kalian tahu. Juga mau kasih lihat sama kalian ya, kebetulan lagi bahas hidung kan. Ini nih kisah nyata ya, ini benar-benar nyata gitu. Jadi orang ini hidungnya tuh lama-kelamaan merah gitu setelah dia oplas hidung. Kok merah terus ya, kok kayak iritasi terus gitu ya. Akhirnya karena udah nggak kuat sama iritasinya, dia lepasin lah implannya itu gitu kan. Nah waktu dia lepasin implannya, kalian bisa lihat ini fotonya seperti ini. Jadi aku nggak tahu diapain sama dokternya ini implan sampai diserut sekasar ini gitu ya. Yang dimana sebenarnya implan itu tidak bisa sekasar ini bentuknya gitu. Karena di dalam hidung kita ini kan isinya kayak apa ya, daging gitu ya, darah, saraf gitu ya. Nah, kalau misalnya diisi dengan implan yang kasar, yang bentuknya menyeramkan seperti ini gitu ya, kalian bisa bayangin gitu loh. Oh, jadi aku tahu gitu loh kenapa bisa terjadi iritasi gitu. Terjadi iritasi itu ya karena dia implannya seperti ini, di dalamnya aja kasar. Kalian bisa
bisa bayangin kalau misalnya ada sesuatu yang kasar terus habis itu digesek-gesekin terus di wajah kita seperti ini, lama-lama apa? Merah. Habis itu apa? Iritasi. Lama-kelamaan bisa jadi luka gitu. Makanya apalagi ini ditaruh di dalam hidung gitu loh. Ini seperti ini gitu. Dan akhirnya orang itu dia cabutlah implannya itu keluar. Nah, ini juga yang harus saya kasih tahu sama kalian. Implan itu tidak semudah kamu pasang lalu kemudian kamu cabut lagi gitu. Ini yang harus kalian ketahui. Kenapa? Karena kulit hidung kita ini sangat-sangat tipis gitu. Kalian bisa lihat sendiri kan di dalam hidung kita ini nggak terlalu banyak space-nya gitu loh. Nah, kalau misalnya sudah dipasang implan, otomatis kulit hidung kita itu udah kayak agak kendor gitu. Nah, waktu dicabut, dia hasilnya bisa jadi seperti ini gitu. Ini banyak banget yang aku terima gitu loh. Setelah implan dicabut, dia itu jadi kayak dengkok masuk ke dalam, kayak apa, kayak ada titiknya gitu. Terus habis itu ada yang juga kayak apa, jebol gitu, ada yang hidungnya tuh udah kayak roboh gitu kelihatannya. Teman-teman, inilah makanya aku selalu bilang berhati-hati kalau oplas. Cari dulu informasi yang sebanyak-banyaknya dan jangan cuma berpikir aku pengen pokoknya hidung itu semancung-mancungnya gitu. Karena kalian juga harus tahu bahwa tidak semua hidung bisa dibuat mancung banget. Karena tergantung juga dengan kulit hidung. Jadi ada orang yang kulit hidungnya itu tipis gitu. Dan dia itu misalnya goalnya kepengen mancung banget gitu loh. Nah, yang cilakanya itu, ya aku bilang cilakanya itu kalau misalnya dia ketemu dengan dokter yang kasih dia implan L. Langsung ini otomatis auto jebol gitu loh. Nah, makanya itu ada hidung yang tidak bisa terlalu mancung. Kenapa? Karena ya itu tergantung juga dari kulit hidungnya. Jadi jangan pernah bilang, aku nggak puas nih sama hidung aku nih, kurang mancung nih, atau hidung aku nih gagal nih gitu loh. Kalau misalnya soal hasil itu selalu tergantung dari hidung awalnya kalian. Ingat ya, jadi hasil itu tergantung dari hidung awalnya kita gitu. Kita nggak bisa misalnya kita membawa fotonya, misalnya Jennifer Lopez punya hidung gitu kan, lalu kemudian hidungnya seperti ini modelnya gitu, yang cutbray gede banget, terus bilang, dokter aku mau ya hidung saya seperti Jennifer Lopez. Nggak bisa seperti itu teman-teman, karena wajah kita ini, hidung kita ini sudah ada cetakan dasarnya. Ada bagian yang maksimal bisa dikerjakan. Tidak bisa semuanya itu harus dicontohi punya orang gitu, lalu 100% dibikin mirip seperti itu. Tidak seperti itu. Ini yang aku kepengen orang-orang itu tahu selalu tentang kenyataannya gitu. Jadi jangan berpikir, hidung aku nih kurang ramping dibikin sama dokter. Hidung aku nih kurang bagus dibikin sama dokter. Sebenarnya kadang itu tidak seperti itu. Kadang itu karena hidung kita itu memang udah ada maksimalnya, ada batas maksimalnya untuk dikerjain gitu. Oke teman-teman, sorry. Jadi ternyata ini ada yang lewat ya. Jadi pertanyaannya sekarang untuk hidung yang udah menipis ataupun yang implannya udah kayak kelihatan gitu mau jebol, itu sekarang gimana caranya kalau mau dioplas? Nah, itu caranya adalah dengan pakai dermafat. Dermafat itu adalah lemak yang diambil dari bokong, lalu kemudian dipakai di ujung hidung untuk dilapisin. Nah, ini makanya aku mau bilang juga sama kalian, kalau misalnya kalian pergi oplas di tempat sembarang, dan kemudian nanti ada kejadian seperti ini yang hampir bocor gitu ya. Jadi itu kan kayak bahaya banget gitu ya. Nah, itu kalau misalnya pakai dermafatnya aja tuh udah mahal. Itu tuh udah 2 juta won. Itu udah sekitar 2 juta won, itu sekitar 26 jutaan. Untuk dermafatnya aja, belum dengan implannya, belum dengan yang lain-lainnya gitu kan. Jadi makanya kalau misalnya mau oplas itu harus selalu berhati-hati gitu. Itu karena kalian harus selalu keep in your mind, selalu taruh dalam pikiran kamu bahwa kalau misalnya oplas kamu tuh gagal dan kamu harus revisinya itu bisa mahal banget. Itu yang selalu aku bilang, revisi itu selalu lebih mahal daripada oplas yang pertama gitu. Yang berikutnya adalah gimana kalau misalnya hidungnya itu seperti yang kasus yang ini, jadi dia itu udah cabut implannya, tidak sampai bocor, tetapi jadi ada dengkokannya masuk ke dalam gini. Nah, ini kalau misalnya ada kayak masuknya kayak gini, aku bilang dengkok ya, jadi kalau ada dengkok yang masuk ke dalam gini, itu bisa diperbaikin. Caranya adalah dipasang implan, setelah itu bisa ditambah lemak dengan fat graft gitu. Jadi ditambahin fat graft untuk kasih naik lagi hidungnya. Lalu yang berikut adalah kalau misalnya hidungnya itu sudah bocor sampai seperti ini, ini udah parah banget, ini bener-bener parah gitu ya. Kalau sudah seperti ini ya, oke, aku mau bilang dulu, ini mungkin waktu selesai jadi hidungnya itu bagus gitu, cantik gitu ya. Tapi setelah itu terjadi yang seperti ini, bocor. Makanya jangan selalu cuma melihat dari hasil luarnya aja, tetapi kita juga harus berpikir nanti ke depannya gimana, side effect-nya itu seperti apa nanti di kedepannya gitu.
Kalau seperti ini tuh ada beberapa cara. Salah satunya itu adalah skin grafting. Jadi kulit dari bagian tubuh yang lain diambil lalu kemudian dijahit di sini. Lalu setelah itu dikasihlah dengan yang namanya dermavet itu lagi untuk dibungkus. Tetapi ini juga kalau misalnya sudah seperti ini itu kan udah jadi kayak kulit itu ditambal-tambal gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ditambal seperti itu, hasilnya itu tidak akan seperti hidung natural kita lagi, tidak akan seperti ini lagi, tidak akan mulus seperti ini lagi. Dia itu akan ya kayak ada jahitannya gitu, kayak ya kayak gimana ya, kayak fan casting gitu lah ya, ada jahitannya gitu. Akan tetapi ya otomatis daripada bolong, daripada jebol, ya lebih baik diperbaikin gitu. Terus habis itu adalah aku kepengen sharing sedikit ya. Ini nih adalah pengalaman dari klien-klien aku gitu. Yang kalau misalnya pertama kali oplas selalu bilang gini, aku mau ya C, hasilnya natural, senatural mungkin. Sebenarnya aku nggak pernah juga nyaranin klien itu kalau misalnya minta hasilnya tuh natural, senatural mungkin. Karena ini dari pengalaman aku sebagai seorang plastic surgery agent, selama ini semua klien yang minta mau hasilnya natural, in the end itu akan nyesel gitu loh. Mereka akan selalu datang, aduh Ceh, kok rasanya kurang mancung sih? Aduh Ceh, kayaknya kurang tinggi dikit deh Ceh. Aduh Ceh, kayaknya kurang kecil dikit deh. Itu selalu banget. Dan aku cuma bilang loh, kan itu kamu yang minta sama dokter untuk natural. Jadi dokter ya kasihnya natural gitu. Dan juga ada pernah yang aku bilang, kamu harus bikin tip plastik untuk hidung kamu tuh jadi mancung bangir gitu, naik ke atas gitu. Enggak aja, mahal gitu loh. Akhirnya setelah jadi, aduh Cek, kok aku rasa kurang mancung ya. Untungnya kan ada kayak bukti chatting semua ya. Aku cuma kasih lihat dia, nih kapan hari aku udah bilang sama kamu, kamu harus bikin seperti ini dan kamu bilang kamu nggak mau gitu. Inilah dari pengalaman aku ya teman-teman. Kadang gini sebenarnya, kenapa orang dia itu kepengen natural? Karena tidak pernah melakukan oplas, jadi kayak ada rasa ketakutan gitu di dalam hatinya, kayak aku nggak mau terlalu visible, nanti kalau misalnya terlalu kentara, siapa tahu jadi mancung banget, jadi tinggi banget gitu kan, lebih baik aku natural aja deh, kecil aja sedikit kayak gini, oke gitu kan. Nah, tetapi pada saat sudah dilakukan oplas, dia tuh kayak, semua orang itu rasanya kayak, semakin kepengen lebih gitu, semakin kepengen lebih cantik lagi gitu. Oh bagus ya, aduh kenapa ya, cobanya tinggi aja lagi sedikit, atau lebih kecil aja lagi sedikit. Semua orang itu ada kecenderungan seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena kita itu, kalau aku bilang itu ada rasa kayak rasa lapar sama yang namanya kecantikan gitu loh. Jadi kita kayak mau lebih lagi gitu. Sama seperti misalnya wajah aku ini, udah kecil gitu kan misalnya, aduh kayaknya kurang kecil lagi leh, mau kecilan lagi dikit, kurang kencang deh, mau kencang lagi dikit, segini aja gitu, nanti jadinya kayak nggak pernah ada habisnya gitu. Jadi jujur aku harus mengakui bahwa ini tuh sebenarnya adalah semacam kayak penyakitnya orang yang habis oplas gitu ya. Kayak misalnya mata juga ya, kayaknya kurang gede, mau gede lagi gitu. Itu selalu terjadi gitu. Jadi untuk kalian, ini cuma saran aku aja, kalau misalnya kalian mau oplas hidung gitu ya, saran aku adalah jangan pernah meminta sama dokter terlalu natural gitu. Jangan juga minta terlalu tinggi gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kan pasti kita ada cita-cita lah ya, kita ada kayak suka lah gitu sama model hidungnya siapa gitu, misalnya bawalah foto gitu kan, habis itu kasih lihat sama dokter, dok kira-kira goal saya ini seperti ini ya dok, kira-kira saya kepengennya seperti ini gitu ya dok. Dan nanti dokter itu bisa menyesuaikan, dia bisa kasih adjust gitu seperti apa yang kamu kepingin gitu. Meskipun nggak bisa 100% sama, at least dokter ada gambaran. Karena jangan salah ya, hidung itu benar-benar selera. Semuanya itu benar-benar selera. Aku pernah ada klien yang dia itu nggak mau ada septumnya. Jadi dia itu benar-benar ngelihat dari kayak hidungnya salah satu artis gitu yang dia itu nggak ada septumnya di sini gitu kan. Jadi gimana ya, kayak gini modelnya. Nah, aku sampai bilang, kamu yakin mau yang seperti itu? Iya, Ceh, aku suka hidungnya seperti itu. Nah, itu selera. Terus habis itu aku pernah ada klien yang dia itu memang mau hidungnya itu yang gede kayak hidungnya orang Arab gitu. Jadi dia nggak mau batang hidungnya dikecilin atau apa, semuanya dia nggak mau dikecilin. Nah, ada yang seperti itu memang. Jadi itu semuanya adalah berdasarkan dari selera. Dan ada orang yang kepengen hidungnya tuh mancung banget, bangir banget gitu. Jadi saran saya adalah selalu bawalah kayak foto untuk acuan. Jadi kamu bisa kasih lihat sama dokter, dok kira-kira hidung saya seperti ini, bisa nggak seperti ini gitu loh. Dan dokter tuh sebenarnya kalau misalnya dia bilang bisa, kalau dia lihat oh ya bisa kok kayak gini gitu, bisa gitu. Tapi kalau dilihat nggak bisa nih, dari cutbre banget mau jadi slim kayak gini, nggak bisa gitu loh. Pasti aku ya at least minimalnya seperti apa, itu nanti akan dokter juga kasih tahu gitu. Balik lagi, tapi
Kalau bisa jangan minta yang terlalu natural, karena kalau terlalu natural ya nanti hasilnya benar-benar natural, habis itu kalian yang nyesel-nyesel sendiri pasti gitu. Always please trust me, karena aku ini adalah plastic surgery agent, yang dimana aku udah ngelihat banyak banget kasus-kasus. Jadi, kalaupun kalian nggak lewat aku atau kalian lewat agent yang siapapun gitu, saran aku adalah selalu dengarkan agent kamu dan juga dokter kamu, karena mereka lebih berpengalaman, jadi mereka tuh tahu apa yang tepat untuk wajah kamu gitu. Oke teman-teman, sekian video hari ini mengenai hidung ya, sekali lagi mengenai hidung. Kalau misalnya kalian ada case-case yang kalian pengen aku bahas gitu ya, misalnya kayak gagal oplas, kenapa bisa, atau apapun gitu, kalian bisa DM ataupun WhatsApp aku di sini. Ya, nanti kalau misalnya aku lihat bisa untuk dibahas gitu, seperti kasus yang kali ini, aku akan bahas gitu untuk kalian semua. Jadi sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video hari ini, video edukasi oplas kita. Ya, saya kepengen banget buat kita orang Indonesia semua bener-bener teredukasi, kita bisa belajar, kita bisa bener-bener tahu tentang oplas, biar kita itu nantinya nggak salah oplas, dan kita bisa cantik paripurna bersama-sama gitu. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.